Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam semuanya. Sebelum kita masuk dalam tadarusan yang baru yang kita Wahyu, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase, yakni malam-malam tadarusan Alkitab. Jadi sebelum kita istirahat malam, kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, sharing gitu ya. Paling tidak dimulai hari-hari ini dari saya yang sharing. Berharap nanti tentu saudara yang akan sharing juga kepada orang di sekitar saudara, orang yang saudara temui dimanapun itu, sehingga masing-masing kita selalu bersaksi dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan haleluya, malam hari ini kita akan masuk di berapa nih ya? Coba, kita sudah selesaikan tadarusan Alkitab Injil Lukas ya, kemudian Kisah Rasul, kemudian surat Galatia, kemudian surat 1 Korintus, 2 Korintus, kemudian Injil Yohanes, benar ya? Kemudian surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan sekarang kita berarti masuk ke kitab yang ke-10, saudara. Kitab ke-10 yang akan kita coba sharingkan mulai per malam hari ini adalah kitab Wahyu, ya. Kitab yang bicara soal nubuatan tentang akhir zaman. Jadi kitab Wahyu ini secara singkat
merupakan nubuatan akhir zaman yang diterima oleh Rasul Yohanes di masa tuanya. Diperkirakan oleh banyak teolog Perjanjian Baru, Rasul Yohanes ini mendapatkan wahyu Tuhan tentang akhir zaman di sekitar tahun 90, tahun 100 Masehi, Saudara. Jadi di penghujung abad pertama gitu ya. Dia mendapatkan wahyu ini ketika dia dibuang di sebuah pulau terpencil ya, pulau karang yang namanya Pulau Patmos. Pulau Patmos ini sekarang berada lokasinya di sekitar Yunani, Saudara ya. Pulau yang kering saat itu, pulau yang ya orang nggak mungkin akan memilih untuk hidup di sana gitu, karena pulaunya berkarang dan juga kering gitu ya, Saudara ya. Dan di sana dia dibuang setelah beberapa kali mengalami aniaya ya, dan Tuhan tidak izinkan dia mati sehingga akhirnya para musuhnya Yohanes ya, orang-orang yang membenci kekristenan saat itu, membuang dia ke Pulau Patmos dengan harapan ya biar mati sendiri aja gitu ya. Tapi justru di Pulau Patmos inilah Rasul Yohanes mendapatkan wahyu tentang akhir zaman ya, nubuatan tentang akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang kita imani karena ada di Alkitab kita. Alkitab adalah firman Tuhan, benar ya Saudara ya, yang kita imani akan terjadi sebentar lagi di akhir zaman ini. Jadi saya percaya semua saudara antusias. Mungkin beberapa saudara sudah pernah mengikuti sekolah menafsirkan kitab Wahyu ya, yang saya buat. Saya buat 3 angkatan kalau tidak salah, Saudara ya. Jadi kalau di total ada 100 orang yang sudah ikut program ini ya. Dan saya kembali akan membahas kitab Wahyu tapi tidak dalam bentuk sekolah ya. Jadi tidak ada pendaftaran, tidak ada uang bayaran juga. Jadi kita masukkan saja dalam program Deep Talk with Pase Tadarusan Alkitab ini. Cuma ya memang tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu tidak bisa berinteraksi langsung dengan saya karena kita tidak ada fasilitas itu di YouTube ini. Jadi terlebih saya masih terkendala untuk membuat ini secara live ya. Karena jaringan internet di tempat saya belum mendapatkan jaringan internet yang bagus ya. Selalu kalau jam 9 malam itu ada saja kendalanya ya. Kadang-kadang putus dan lain sebagainya, dan akhirnya kami terus merekam ya. Jadi andai kata Bapak Ibu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan atau ada sesuatu pemahaman yang mungkin berbeda dengan saya, it's okay Saudara ya. Namanya tafsir, namanya kita punya otak yang berbeda, tentu menafsirkan atau menemukan angle-angle bisa berbeda-beda ya. Dan bisa jadi apa yang Bapak Ibu temukan yang beda dengan saya itu akan memperkaya saya. Sekaligus sebaliknya juga kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuatu yang baru dari saya, itu jangan dianggap kita ini beda, tapi justru mungkin memperkaya ya. Sehingga pemahaman kita tentang akhir zaman menjadi lebih hidup gitu ya, lebih punya pemahaman dari banyak sisi. Jadi kalau ada pertanyaan, ada pemahaman yang berbeda dengan saya, monggo loh, silahkan ya. Bisa di-sharingkan di kolom live chat kita di YouTube maupun di Facebook. Atau Bapak Ibu juga nanti bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Atau ya kalau memang mau agak ribet dikit bisa ke WhatsApp admin kami yang ada. Nanti pasti pertanyaan-pertanyaan akan sampai ke saya ya. Jadi nanti biasanya yang masuk akan saya baca, kemudian kalau memang menjadi isu yang menarik gitu ya, saya akan jawab di pas recording berikutnya gitu ya, pas rekaman berikutnya. Saya biasa kalau rekaman itu bisa sampai 2-3 episode gitu Saudara. Jadi kalau hari ini saya rekaman Wahyu pasal pertama gitu ya, Bapak Ibu ada pertanyaan, nah Bapak Ibu masukkan di kolom live chat. Kalau pertanyaannya itu bisa dijawab singkat via live chat juga, pasti akan saya jawab ya. Tapi kalau butuh penjelasan, izinkan saya untuk nanti pas rekaman lagi, mungkin bisa lusa atau besok gitu ya, saya baru sampaikan jawabannya, dan tentu nanti sampainya kepada Bapak Ibu ketika saya membahas pasal yang sedang di-recording itu ya. Kalau hari ini misalnya saya rekaman pasal 1, pasal 2, besok pasal 3, pasal 4, Bapak Ibu nanti malam nanya gitu ya, maka tentu akan Bapak Ibu terima jawabannya di lusa ketika pembahasan pasal 3 ya, karena saya rekaman besok kan pasal 3, pasal 4 misalnya seperti itu. Jadi mohon pemaklumannya ya. Jadi
kita sama-sama ya berusaha untuk mencari cara supaya apapun halangannya ya kita bisa terkoneksi, bisa feedback gitu ya. Dan saya percaya ada banyak pertanyaan yang akan Bapak Ibu temui ketika kita membahas kitab Wahyu ya, karena ini kitab yang sangat jarang dibahas oleh gereja ya, bahkan dibuat pengajaran secara seri ya jarang sekali ya. Puji Tuhan saya termasuk satu di antara yang sedikit yang sudah membagikan hampir seluruh pasal-pasal di kitab Wahyu di gereja The Way, tempat saya mengembalakan. Saya bahkan buat sistem pengajarannya sudah dibuat paket-paket ya, tentang antikristus, tentang nabi palsu, tentang Gog dan Magog, peperangan akhir zaman, tentang malaikat dan lain sebagainya. Saya sudah pernah sampaikan itu selama 7 tahun The Way ada, saya sudah cicil itu ya. Jadi mestinya kalau jemaat The Way atau Bapak Ibu yang mengikuti setiap minggu ibadah raya kami pasti punya pemahaman tentang itu ya. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab Wahyu, kita ambil waktu sejenak, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami belajar Tuhan untuk memahami kitab Wahyu. Tuhan tolong di tengah kesulitan, di tengah keterbatasan kami, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa mengerti kitab Wahyu ini dengan baik. Bicara kepada kami Tuhan, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Ya, jadi kita siapkan ya, Wahyu pasal yang pertama. Tugas kami. Ya, kita sampai di kitab Wahyu ya, pasal pertama. Ya, judulnya perikopnya diberi kasih oleh LAI judul. Kenapa judul? Karena ya mungkin di pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat ketiga itu LAI menganggap ini yang harus tekankan, yakni ya judulnya itu ya isi dari semua kalimat singkat dari isi semua kitab Wahyu akan kita bahas nanti sampai pasal 22 saudara ya. Jadi sama-sama saudara ya, kita coba baca pasal pertama ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kita siapkan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, ayat 1, ayat 2 ditekankan oleh si penulis, dalam hal ini Yohanes, yang mendapatkan kitab atau mendapatkan wahyu ini. Karena jelas spesifik sekali dia menyatakan dirinya. Jadi agak beda dengan tipikal dia sebelumnya ya, yakni Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, di mana biasanya dia menggunakan kata ganti orang ketiga, murid yang dikasihinya, ya, penatua. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti Injil Yohanes, tadarusan Alkitab bersama saya, dan juga mengikuti 1, 2, 3 Yohanes kemarin yang baru lewat, maka Bapak Ibu ngerti, ya. Jadi makanya dalam tadarusan Alkitab ini, kalau Bapak Ibu ikuti ya, saya sengaja membagi-bagi tadarusan Alkitab kita. Yang pertama, saya mau menekankan tentang apa yang paling basic dalam iman Kristen, yakni Injil tentunya. Kabar baik yang disampaikan, yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kemudian juga gereja mula-mula. Makanya di awal-awal kita ngebahas Injil Lukas, ya, dari 4 Injil, Injil Lukas yang bagi saya ya, mungkin Bapak Ibu bisa berbeda, tapi bagi saya Injil yang paling enak dibacanya. Maka saya memulai tadarusan Alkitab dengan Injil Lukas. Itu kisah tentang Yesus. Kemudian langsung masuk kisah Rasul, ya. Ketika Yesus naik ke surga, Injil Lukas mencatat itu, dia bilang sama murid-muridnya, kamu jangan pergi dulu, tinggal di sini sampai janji Bapa kalian terima. Ya, makanya Roh Kudus dicurahkan
Dan karya Roh Kudus itu adalah gereja, ya, di mana para rasul menjadi orang yang baru semuanya, kepenuhan Roh Kudus, dan mereka berubah karakternya, berani luar biasa memberitakan Injil. Jadi gereja mulai berkembang. Makanya Injil Lukas, Kisah Rasul itu satu paket. Kalau kita membaca Injil Lukas saja, kemudian nanti misalnya membaca Injil atau membaca kitab yang lainnya, kurang lengkap. Itu menurut saya. Makanya digabungkanlah dengan Kisah Rasul. Karena dua kitab ini penulisnya sama, yakni tabib Lukas. Ya, habis Bapak Ibu dapat basicnya, yakni Injil dan juga gereja. Kemudian kita ngebahas tulisan-tulisannya Paulus. Banyak sekali tulisan Paulus di Perjanjian Baru, tapi saya memulainya dengan surat Galatia. Kemudian surat 1 dan 2 Korintus. Ya, bagi saya Galatia 1-2 Korintus ini ya cukuplah kita memahami kira-kira bagaimana cara berpikir dan juga cara berteologianya Paulus, ya, pemahaman imannya Paulus. Tentu ya ada Tesalonika, ada kitab Roma, ya, kitab yang memang dianggap kitab yang paling dalam doktrinalnya, ya. Cuma saya mengajak untuk itu dulu, Galatia dan Korintus dulu, supaya Bapak Ibu tahu basicnya dulu lah, ya. Bagaimana iman Kristen yang menurut pandangan Paulus. Nah, saya tadinya tergoda untuk melanjutkan dengan kitab Roma atau kitab Paulus yang lainnya, Tesalonika. Cuma saya tergerak untuk membagikan pemahaman tentang iman Kristen lainnya dari rasul yang lain, ya. Dalam hal ini Rasul Yohanes, makanya kita langsung membahas Injil Yohanes, kemudian juga surat 1, 2, 3 Yohanes, dan sekarang kitab Wahyu, ya. Nanti habis kitab Wahyu, saya sih maunya kita ke Perjanjian Lama, ya, supaya kita juga punya dasar tentang Perjanjian Lama dengan kuat. Karena banyak orang Kristen yang menganggap Perjanjian Lama itu udah perjanjian yang jadul, ya, tidak lagi dibaca, nggak lagi berkekuatan apapun terhadap kita Kristen gitu, ya. Padahal itu bagi saya pemahaman yang salah. Bapak Ibu tidak akan bisa memahami Perjanjian Baru kalau tidak membaca dan memahami Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama pun harus dibaca dengan baik, ya. Jadi dari hal ini kita bisa menemukan Yohanes menunjukkan eksistensinya, ya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, ya. Yohanes telah bersaksi, ya. Berarti ya memang itu yang dimaksudkan dengan Injil Yohanes, ya. Yohanes sudah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi di ayat 2 ini si penulis Yohanes ingin menunjukkan bahwa dia sebelum menulis Wahyu ini sudah bersaksi tentang Yesus Kristus, ya. Dan itu ada pertinggalnya, yakni Injil Yohanes, karena memang Injil Yohanes ditulis lebih dulu daripada ketika Yohanes mendapatkan wahyu di Pulau Patmos ini. Jadi mungkin Injil Yohanes itu sudah dimiliki oleh beberapa gereja saat itu, ya, dengan fotokopi, bukan fotokopi kayak mesin, tapi di copy paste, ya, disalin gitu, saudara, ya. Zaman dulu semua kitab-kitab itu bisa berganda, bisa ada salinannya, karena ya disalin manual pakai tinta, pakai tangan, ya. Jadi itu menariknya, makanya sampai sekarang ini kita tidak menemukan, saudara, yang mana kitab yang aslinya, yang orisinilnya, yang ditulis misalnya oleh rasul atau nabi tertentu itu, gitu, saudara, ya. Yang kita temukan adalah salinannya. Tapi Bapak Ibu jangan berkata, kalau gitu palsu dong, ya, kayak pandangan orang seberang gitu, ya. Kitab sucinya Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan karena yang ada hanya salinan. Ya, meskipun kita harus akui itu salinan, tapi ketika akhirnya para teolog mengkanon dari Alkitab kita ini yang hari ini ada di tangan kita, ya Bapak Ibu. Kejadian sampai Maliaki itu Perjanjian Lama, Matius sampai Wahyu itu Perjanjian Baru. Kan ini kan hasil kanonisasi. Jadi para teolog saat itu karena menganggap pentingnya pengajaran itu dibukukan, dalam artian diadminkan, dan ada banyaknya pengajaran-pengajaran dan tulisan-tulisan yang beredar di gereja saat itu. Jadi untuk ada kesatuan, supaya ada keseragaman, supaya ada pemahaman yang sama, maka mereka coba mengkanon, ya, diukur. Jadi semua kitab yang ada itu yang dipakai oleh gereja-gereja yang berbeda-beda, karena setiap kota ada gereja sendiri, setiap negara ada gereja sendiri, gitu, ya. Itu coba dikumpulkan. Dan meskipun salinan, tapi kayak contohnya kitab Wahyu ini, kenapa ada di dalam Perjanjian Baru, saudara?
Karena rupanya ketika Yohanes dapat wahyu ini, dia membagikannya kepada 7 gereja. Karena kalau kita nanti membaca pasal 2, kitab wahyu ini diberikan Yohanes kepada 7 gereja. Jadi mungkin disalin untuk 7 gereja. 7 gereja ini punya salinannya, ya. Kemudian 7 gereja ini juga tentu ada gereja-gereja lain yang ingin mendapatkannya, maka disalin ulang. Nah, ketika proses pengkanonan, hampir semua gereja yang ada, ya, itu punya salinan kitab wahyu. Jadi gereja misalnya ya, gereja kalau kita ngomong kota di Indonesia, gereja Medan, ada nggak kitab wahyu? Oh ada, Balikpapan ada, Palembang ada, Lampung ada, Pekanbaru ada, Jakarta ada, Jawa Barat ada, ya, terus Surabaya ada, Yogyakarta ada, Papua ada. Nah, karena hampir semua kota-kota yang ada gerejanya, yang ada komunitas orang Kristen yang memiliki salinan kitab wahyu, maka itu dianggap berarti ini valid nih, ya, karena hampir semua gereja punya salinannya. Nah, mulailah dicocokkan salinannya mana yang paling benar gitu ya, yang sama, karena namanya penyalinan tentu ada salah-salahnya kan saudara. Tuh, ini kok salinan yang di gereja A ini agak berbeda ya dengan mayoritas salinan yang lainnya gitu. Yang lainnya kok sama, ini di ayat ini kok berbeda ya. Maka yang ini mulai dipinggirkan gitu saudara ya. Jadi memang ada proses seperti itu. Harus diakui ada proses seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa ini dicampur tangan Tuhan juga. Karena para teolog yang saat itu mau mengkanon itu ya dia berpuasa, berdoa, dan juga ada campur tangan Roh Kudus yang supranatural. Kalau Roh Kudus ingin menghendaki bahwa ini harus ada, maka dengan caranya dia yang ajaib, dia bisa melakukan banyak hal sehingga akhirnya semua gereja punya salinan gitu saudara ya. Nah, karena banyak dipertanyakan juga di luar sana, kok ada misalnya Injil Thomas, kok nggak masuk dalam Alkitabnya orang Kristen gitu ya. Injil Thomas itu kata orang seberang ya, agama seberang itu yang paling benar, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang dipalsukan. Nah, ini menarik juga saudara. Kenapa Injil Thomas? Ada nggak Injil Thomas? Ada memang faktanya dalam sejarah. Tapi ketika dibaca ya, ketika ditemukan ya, itu tidak dimiliki oleh banyak gereja. Injil Thomas itu hanya dimiliki oleh minoritas kelompok kekristenan. Dan lagi setelah diselidiki ada banyak hal yang agak aneh dalam Injil Thomas ini, soal letak geografis dan lain sebagainya. Kan meskipun pakai nama Injil Thomas, kita tidak langsung bisa berasumsi bahwa yang nulis adalah Thomas ya. Kalau yang nulis Thomas, tentu Thomas berarti Thomas murid Yesus kan, orang Palestina, orang tanah perjanjian, orang Israel. Tentu lokasi geografisnya nggak salah gitu ya, karena dia lahir di situ, dia hidup di situ, dia besar di situ, baru kemudian ketika gereja berkembang dia keluar ya. Tapi dalam Injil Thomas itu ada beberapa tempat yang secara geografis nggak pas. Lokasi aslinya nggak pas, tapi yang ditulis kok agak berbeda. Nah, ini diragukan. Ya, ada banyak pertimbangan-pertimbangan, akhirnya Injil Lukas tidak masuk kanon. Ya, jadi memang ada hal seperti itu. Dan ini saya akui ya. Tapi bukan berarti Injil itu dipalsukan, saudara. Ya, justru dengan model seperti ini, Alkitab kita ini sangat objektif. Ya, karena ada syarat-syaratnya. Ya. Kenapa sebuah kitab itu akhirnya masuk dalam kanon? Ya, misalnya itu ditulis oleh rasul atau nabi atau orang yang benar-benar dikenal oleh gereja saat itu. Ya, yang kedua kitab itu ya dipercaya atau dipegang oleh banyak gereja. Ya, bukan cuma satu. Jadi kalau misalnya saya nulis gitu ya Injil Seno gitu ya, yang punya hanya Jemaat Doe gitu ya, gereja lainnya nggak punya, ya otomatis lah ini gugur ya, karena loh kok cuma ditemukan di Doe Injil Seno ini gitu ya, kok di gereja lain nggak ada, dan jangan-jangan ini palsu atau dibuat sendiri. Nah itu kan sangat objektif. Tapi ketika Injil Seno misalnya ya ada di gereja Doe, ada di gereja A, B, C, D ya, semua kota di Indonesia, semua kota di dunia yang ada gerejanya itu punya salinan Injil Seno. Nah itu dipertimbangkan saudara ya untuk bisa masuk dalam kanon. Tetapi diselidiki lah, Seno ini siapa? Ya nggak jelas gitu ya. Lah bukan rasul, bukan nabi, nggak jelas ini Seno ini. Ya itu bisa kira gugur juga. Karena kalau nggak jelas ya siapa gitu ya. Dan yang berikutnya tentu diselidiki isinya. Ya apakah isinya bertentangan nggak dengan kitab-kitab yang lainnya yang dipegang secara umum oleh gereja. Kalau Injil Seno ini misalnya ya dipakai oleh banyak gereja tapi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sedangkan Injil lainnya, sedangkan kitab perjanjian baru lainnya yang dipegang banyak gereja mengatakan Yesus Tuhan, maka otomatis ini gugur. Jadi kalau ditanya apakah
Alkitab kita itu merupakan bentukan dari orang? Iya, saudara. Ya, dalam artian ya kitab-kitab itu kan dirembukan. Ya, ada puluhan, ada ratusan teolog yang berdoa dengan sungguh dan pakar-pakar Alkitab saat itu yang menyelidiki dengan sungguh ya, dengan kriteria-kriteria yang bagi saya nggak ringan tadi ya. Mereka bertanggung jawab juga dan tentu ada unsur ilahi Roh Kudus yang menuntun mereka sehingga akhirnya ya Matius sampai Wahyu. Itulah yang didoakan dan dijadikan perjanjian baru. Apakah ada kitab-kitab lain yang tidak masuk? Ada. Apakah banyak? Mestinya banyak. Ya, banyak sekali. Tapi kenapa nggak masuk ke kanon perjanjian baru? Ya karena alasan-alasan tadi, saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membaca Injil Thomas, boleh nggak? Oh, kalau saya silahkan aja. Saya pun sudah membaca, saudara ya. Ada banyak kitab di luar sana yang tidak masuk kanon Alkitab kita yang saya baca. Tapi hanya untuk pemahaman saja, hanya untuk mengerti saja, membaca saja. Tidak boleh dijadikan pengajaran ya. Kenapa? Ya karena yang kita imani, terutama saya imani adalah Alkitab kita ini. Kejadian, Maliaki, Perjanjian Lama, Matius, Wahyu, itu Perjanjian Baru. Ya hanya ini saja yang saya ajarkan. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan saya ngomong di mimbar, saudara menurut kitab Henok, menurut kitab Tobit, menurut kitab Makabe, ya meskipun itu ada ya. Tapi saya nggak pernah pakai. Kenapa? Karena itu di luar kanon. Dan saya tidak akan menjadikan apa yang saya temukan di kitab-kitab itu sebagai landasan pengajaran. Karena yang saya imani sebagai firman Tuhan adalah Alkitab kita ini. Kejadian sampai Wahyu. Paham ya saudara ya? Yohanes sudah nulis tentang kesaksian tentang Yesus ini. Lanjut ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi Yohanes berkata dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan dia berkata berbahagialah yang membacakan. Ya, saya dalam hal ini membacakan, saya berbahagia. Ya, saya orang yang diberkati, makarios dalam bahasa Yunaninya ya. Saya orang yang diberkati karena saya membacakan ini buat saudara. Jadi kalau saudara nanti mau diberkati, mau berbahagia, mau makarios, saudara harus bacakan kitab Wahyu ini kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang sekitarmu. Makanya saya heran ada gereja, ada pendeta yang tidak pernah khotbahkan kitab Wahyu. Karena beda dengan kitab-kitab lainnya. Bapak Ibu boleh cek kitab-kitab lainnya. Ada nggak kalimat yang seperti ini dalam kitab itu? Injil Yohanes misalnya. 1, 2, 3 Yohanes yang baru kemarin kita selesaikan. Ada nggak kalimat seperti ini? Enggak. Apakah kita tidak diberkati ketika kita membaca Injil Yohanes dan 1, 2, 3 Yohanes? Diberkati karena itu adalah firman Tuhan. Benar ya? Tapi yang spesifik dalam kitab itu bahwa yang membacakan nubuatan ini akan diberkati ya Wahyu ini. Ya, itu kenapa sejak saya temukan ini puluhan tahun yang lalu, ketika saya bertobat di usia 27 tahun, saudara, kitab Wahyu ini yang paling saya suka baca ya, karena memang bicara soal akhir zaman, bicara sesuatu yang masih prediksi, masih nanti, kita masih menduga-duga, tafsirannya juga macam-macam. Jadi itu ada sesuatu yang membuat jadi gairah gitu ya. Jadi makanya saya dulu membeli atau membaca banyak buku-buku tafsir, buku-buku para hamba-hamba Tuhan yang ngomongin tentang kitab Wahyu akhir zaman ya. Sejak awal di usia 27, 28, 29. Bahkan ketika saya akhirnya selesai S1 ini, usia 30 tahun, ya STH. Kemudian saya di 2 tahun berikutnya diminta ngajar mata kuliah dogmatika, ya saya langsung bilang, saya kalau boleh ya ngajar eskatologi ya, atau akhir zaman. Karena apa ya? Karena kitab Wahyu, kemudian kitab Daniel di Perjanjian Lama, ya Maleaki, ya. Itu beberapa kitab yang memang ngomongin fokus ke akhir zaman yang saya cukup dalami gitu saudara ya. Dan kenapa? Karena tadi alasannya. Berbahagialah ia yang membacakan dan juga saudara yang mau mendengarkan kata-kata nubuat ini ya juga diberkati. Jadi kalau saudara ikuti tadarusan yang kitab-kitab lainnya pasti diberkati karena firman yang kau dengar akan membuat iman kita bertumbuh, benar ya? Terlebih ketika kita tadarusan kitab Wahyu ini, saudara pasti akan diberkati. Kenapa? Di kitab ini ada kalimat ini ya. Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang terakhirnya, dan mereka yang mendengarkan kata nubuat dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Jadi yang menuruti ya, apa yang nanti kita akan baca sepanjang beberapa waktu ke depan ya tentang kitab Wahyu ini, itu yang akan membuat kita diberkati luar biasa karena waktunya sudah dekat. Ya.
Jadi bersyukur malam hari ini bisa join bersama saya dalam tanda tulisan Alkitab, Kitab Wahyu. Lanjut. Salam kepada ketujuh jemaat. Jadi memang Kitab Wahyu ini, Wahyu yang didapat Yohanes ini, itu diperuntukkan, dibagikan kepada 7 gereja, 7 jemaat, ya. Ayat 4. Dari Paulus kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, ini salam ya kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Jadi Asia Kecil itu ya wilayah sekitar Turki hari-hari ini, saudara ya. Ada Efesus, ya, Pergamus. Nanti kita akan temukan Tiatira, itu semuanya ada di wilayah Turki. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau tur, ya nanti kalau Tuhan izinkan, Turki sih sudah di open ya. Cuma problemnya kalau kita nanti kembali dari Turki, kita harus isolasi mandiri ya. Isolasi yang diperintahkan oleh pemerintah ya, dalam prokes kesehatan kalau dari luar negeri ya, harus beberapa hari. Jadi ribet gitu ya. Nanti kalau sudah tidak perlu seperti itu lagi dan vaksin sudah ada, mungkin tur ke Turki sudah bisa kita lakukan ya. Jadi dalam tur ini kita akan mengunjungi 7 gereja, 7 jemaat yang ada di Kitab Wahyu ya. Semuanya ada lokasinya di Turki hari ini ya. Meskipun ya hari-hari ini gereja atau kota tersebut ya sudah tinggal sejarah saja ya, namanya sudah banyak berubah dan juga hanya tinggal puing-puing saja ya. Karena ini sudah ngomong 2000-an tahun yang lalu gitu saudara ya. Kita baca lanjut tadi ya, kita dalami lagi. Dan kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ada kata ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Tapi jangan berkata Roh Kudus ada 7 gitu ya. 7 roh itu apa? Nanti kita akan ketemu. Jadi dalam Kitab Wahyu ini ya, sebagai daripada nanti saudara langsung nanya-nanya dulu gitu ya, coba ikuti dulu aja, dicatat dulu aja ya. Karena yang sudah saya baca berulang kali Kitab Wahyu ini, apa yang kita temukan agak aneh. Contohnya tadi, ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, ya. Itu kita jangan langsung tafsirkan, oh berarti Roh Kudus ada 7. Ya. Oh berarti Allah ada 7. Bukan begitu, saudara ya. Karena ketujuh roh yang ada di hadapan tahta Tuhan ini nanti di pasal berikutnya, di pasal-pasal yang nanti ya, di Kitab Wahyu ini akan dijelaskan apa sih maksudnya 7 roh yang ada di depan tahtanya itu, ya. Jadi saya tidak mau jelaskan di sini dulu. Nanti kita ketemu di sana, saudara ya. Jadi saudara catat aja dulu. Nanti yang yang agak aneh catat dulu. Tapi ya kalau bisa jangan ditanyakan dulu ya. Mungkin ditahan dulu. Nanti kalau sudah kok nggak ketemu nih baru ditanyakan. Karena ini ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya ini di pasal-pasal dekat dengan pasal-pasal awal akan kita temukan. Gitu ya. Lanjut ya. Yesus Kristus dikatakan saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi. Ya, lanjutkan ayat ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi, ya, mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa oleh kuasa darahnya. Dan membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi orang Kristen tuh harus mengimani bahwa kita ini adalah imam. Imam itu apa ya? Pelayan Tuhan yang ada di kemah suci. Kalau kita refernya adalah Perjanjian Lama, Bait Allah, kemah suci. Imam-imam inilah yang bertugas menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan, lewat korban bakaran, dan lain sebagainya. Jadi orang Israel di dalam Perjanjian Lama itu nggak bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan begitu, kecuali karena kasih karunia-Nya. Ya. Tuhan langsung menemui orang-orang tersebut. Tapi kalau lewat agama yang ada, agama Judaisme, mereka harus melewati imam. Imam lalu menyampaikannya kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Adonai. Nah, kita dikatakan di Kitab Wahyu ini adalah imam-imam bagi Allah. Berarti kita ya, kalau punya
problematika apapun, kita nggak perlu butuh orang lagi. Ya, nggak perlu kita butuh pendeta, pastor gitu ya. Saya nggak perlu, saudara. Ya, jadi saudara bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Itu makanya di tempat saya mengembalakan, ya meskipun saya dulu berasal dari gereja yang besar, yakni gereja yang menekankan altar call, saya tidak bilang altar call atau doa ke depan, jemaat ke depan ditumpangi tangan pendeta itu salah, tidak ya saudara. Itu alkitabiah juga. Tapi dalam pengalaman saya secara pribadi, karena saya sudah ada di sana cukup lama melayani Tuhan di sana, saya merasa bahwa kalau itu dilakukan di gereja di mana saya mulai pengembalaan 7 tahun lalu, jemaat akan bergantung sama saya. Tapi kalau jemaat datang gitu ya, minta didoakan, tumpangi tangan, saya tumpangi tangan. Tapi tidak dikondisikan. Ya, kalau gereja lama dulu kan, habis ibadah ya, saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan gitu ya. Nah ini tidak saya kondisikan. Karena berdasarkan, sekali lagi, tentu pandangan ini beda-beda setiap orang ya. Ini saya melihat kok jemaat jadi setiap minggu ditumpangi tangan, setiap minggu ditumpangi tangan, dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit minta ditumpangi tangan. Jadi tidak didewasakan, seolah-olah mereka tidak punya kuasa, padahal kuasa ada dalam diri mereka. Ya, maka sejak ada The Way saya tidak mengkondisikan itu. Saya mengajar bahwa kalau kau punya masalah, bawa sendiri kepada Tuhan. Kalau butuh bantuan, baru hubungi hamba Tuhan. Kalau kau punya saudara yang sakit, orang tua sakit, anak sakit, doain dulu, doain sendiri. Kalau kau punya misalnya orang yang kau kenal sakit, doain sendiri dulu, ya. Nggak usah minta doa pendeta atau gereja, doain dulu aja, ya. Kalau memang sudah pergumulannya agak panjang dan kita sudah doakan kok kayaknya belum ada jalan keluar, maka boleh minta didoakan kepada hamba Tuhan dan gereja hamba Tuhan pasti akan mendoakan. Nah ini kalau orang The Way yang asli The Way pasti ngerti sebenarnya. Tapi ya banyak kali juga karena baru join gitu ya, dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit minta didoakan. Jadi dasarnya itu kan saya sampaikan dulu dalam 7 tahun yang lalu ketika memulai saya mengajar itu, saya ajarkan bahkan di mimbar ya. Kalau udah 7 tahun saya ngomong lagi itu kan berarti kan pengulangan gitu ya. Tapi kan ada orang yang baru masuk di awal-awal ya. Nah ini yang memang akhirnya butuh penyesuaian. Tapi saya percaya nanti ketika akhirnya terus mendengarkan apa yang saya sampaikan, iman saya, pikiran saya ya, posisi saya, orang-orang nanti akan juga memahami bahwa memang kita ini imam. Nah kalau imam ya ngapain butuh imam lagi gitu loh. Nah imam langsung ke Tuhan. Jadi itu yang saya ajarkan kepada saudara. Dan Alkitabiah kan ya, jelas banget dalam kitab Wahyu ini dikatakan demikian. Lihat ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yohanes kembali mengatakan bahwa nanti akhir zaman Yesus, ianya I besar, akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ya. Persis ayat ini, kalimat ini yang dituliskannya ini seperti yang dia dengarkan ketika dia dengan murid-murid yang lainnya menghantar Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Ya, malaikat Tuhan, ngapain kamu orang Galilea lihat ke atas? Yesus yang naik seperti ini akan datang dengan cara yang sama nanti, gitu ya. Nah, Yohanes dalam penglihatan kitab Wahyunya akhir zamannya ya, dia mendapat penglihatan bahwa Tuhan nanti Yesus sendiri akan datang dengan awan-awan dan semua bangsa akan melihat itu, ya, termasuk bangsa-bangsa yang menikam, bangsa yang menolak dia, bangsa yang tidak percaya kepadanya, dan semua mereka itu akan meratapi dia. Penyesalan ada, ya. Jadi meratapi ini bukan berarti menangis karena sedih sama Yesus, bukan. Meratapi itu ya ini menyesali diri ya, karena dia tidak terima Yesus, dia menolak Yesus. Jadi meratapi Yesus gitu ya. Aduh Yesus, minta maaf kemarin salah, nggak mau percaya, kemarin ada pendeta ini, ada pastor ngomong gini, gue nggak mau denger. Nah, hal itu akan terjadi nanti saudara, ketika Yesus datang dengan awan-awan kemuliaan. Dan ketika semua bangsa, Alkitab yang mengatakan semua bangsa loh ya, di bumi akan melihat dia. Nah, gimana caranya? Seperti saya bilang berkali-kali ya. Kok bisa ya seluruh bumi bisa melihat kedatangan Tuhan di awan-awan kemuliaan? Wong bumi bentuknya bulat gitu ya. Kalau Yesus misalnya ini Bukit Zaitun, dia turun di sini, bagaimana mungkin di belahan bumi yang di bawah ini bisa melihat Yesus juga? Wong Yesusnya dari sini gitu kan ya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya pakai logika saja ya.
Saya percaya nanti ketika Yesus datang beberapa waktu ke depan ini dengan awan-awan kemuliaan, pasti itu titiknya di Bukit Zaitun di Israel ya, karena Alkitab katakan dia yang naik akan datang dan turun dengan cara yang sama di tempat yang sama ya. Ada sebuah nubuatan dalam kitab Zakaria, nanti kita akan sampai di sana ketika masuk dalam tadarusan kitab Zakaria ya, karena waktu yang nggak bisa kita buka. Ada nubuatan Zakaria yang belum tergenapi tentang Bukit Zaitun, yakni Bukit Zaitun nanti akan terbelah menjadi 4 dan lain sebagainya. Itu belum terjadi. Sepanjang sejarah, ya belum pernah saya dengar dan belum pernah saya baca. Tapi nanti pasti terjadi, karena itu nubuatan. Nubuatan itu pasti terjadi. Kapan? Nanti ketika Tuhan datang. Dan ketika itu terjadi, tentu teknologi digital ya semakin canggih, saudara. Ya. Hari-hari ini, saudara nggak perlu punya stasiun TV, ya. Saudara pergi ke luar negeri kemanapun, ke belahan dunia manapun dengan model handphone. Kalau punya Instagram, punya channel YouTube, punya Facebook, ya, saudara bisa live langsung sehingga teman-temanmu, saudaramu yang tidak ikut bersama saudara bisa melihat, bisa mengikuti perjalanan saudara itu. Ya, kalau saudara pakai live cam, ya, kamera yang berjalan gitu ya, kayak GoPro yang ditaruh di topi gitu, saudara kemana aja mereka juga bisa mengikuti seolah-olah mereka ada bersama-sama dengan saudara. Apa yang kau lihat itu yang mereka lihat juga, ya. Apalagi nanti, saudara, ya, ketika peristiwa yang besar ini terjadi, tentu saya percaya seluruh kamera akan sharing itu, ya, akan shoot itu. Paling tidak orang-orang yang ada di sekitar Bukit Zaitun. Dan karena ini adalah kejadian yang supranatural, kejadian yang aneh, nggak masuk logika, ya, itu akan menjadi viral, ya, karena dalam waktu sepersekian detik akan sampai didengar oleh CNN misalnya, BBC misalnya, RCTI misalnya, sehingga langsung live streaming semuanya, ya, dari kamera orang-orang yang ada di Israel, atau mereka punya orang yang dari kantor berita mereka yang tinggal di Israel, mungkin mereka langsung cepat ke sana, shoot apa yang terjadi, ya. Jadi kita yang ada di Indonesia pasti akan melihat itu. Itu makanya seluruh bangsa akan melihat itu nanti. Seluruh bangsa, dimanapun dia, selama ya ada teknologi digital yang dia miliki, maka orang-orang akan bisa melihat fenomena ini. Yesus datang kedua kali. Lanjut. Penglihatan di Pulau Patmos. Kita lanjut aja ya, ayat 9. Coba kita baca bersama saya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes bersaksi bahwa dia ada di Patmos karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, jadi dia di sana karena firman Allah, ya, dia dibuang karena dia memberitakan firman, ya, dibuang di sana. Jadi atas kehendak Allah. Itu yang saya mengatakan bahwa kalau kita percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan, maka nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan izinkan semua terjadi atas kita, tentu atas kehendaknya. Jadi Yohanes kan dibuang. Sejarah gereja mengatakan dia dibuang oleh orang-orang yang nggak suka dengan apa yang dia ajarkan, yakni Kristen itu. Dia dibuang oleh penguasa dunia ke pulau karang, pulau terpencil. Tapi meskipun demikian, dia berkata, aku ada di Pulau Patmos ini karena firman Allah dan karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dia sama sekali tidak ada tendensi dia menyesali. Aduh, kenapa aku di sini? Padahal semua keluargaku ada di Palestina. Gerejaku ada di Efesus. Kenapa aku ada jauh di sini? Aku sedih. Dia nggak ngomong begitu, ya. Meskipun berat yang dialami, penderitaan tanda kutip yang dialami, dia percaya bahwa itu terjadi karena Tuhan. Nah, bagaimana kita? Di hari-hari pandemi ini, kau kehilangan suami, istri, orang tua, orang yang kau cintai karena COVID-19 mereka mati. Belajarlah untuk bersyukur dalam segala hal. Meskipun ada duka cita, tapi jangan terus larut dalam duka cita. Percayalah, semua terjadi karena kehendak Tuhan. Kita di PHK. Bisnis kita turun, pelayanan kita nggak bisa seperti kemarin, terhambat gitu. Kalau seperti saya, teman-teman yang melayani Tuhan, kita nggak bisa melayani, gereja masih nggak boleh dibuka. Kalaupun dibuka, nggak semua jemaat bisa ikut datang karena satu dan lain hal. Belajarlah percaya bahwa itu Tuhan izinkan. Nah, sambil kita terus menciptakan peluang, sambil kita terus untuk mencari cara supaya kita dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati kita,
dikasih akal, kita bisa survive gitu. Sehingga kita meskipun berat tidak hidup bergantung sama orang lain, tidak mengandalkan orang lain. Ya, ketika kita kerja seperti itu, saudara, kita lakukan seperti itu, maka saya percaya saudara akan hidupnya tenang gitu, hidupnya sejahtera, hidupnya sukacita. Ya, gitu saudara ya. Kita lanjutkan saudara. Ya, kita baca ayat yang ke 10 ya. Ayat yang ke-10 ya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di hari Tuhan. Ya. Jadi, Yohanes membahasakan di hari Tuhan itu ketika dia mendapatkan wahyu ini. Ya. Di hari Tuhan. Atau juga banyak teolog atau penafsir lain mengatakan ini di hari Minggu. Karena dalam terminologi hari Tuhan yang dipercayai oleh gereja mula-mula adalah hari Minggu. Itu kenapa gereja bikin ibadah bukan di Sabat, bukan di Sabtu, tapi di hari Tuhan, di hari Minggu. Hari Tuhan di sini merujuk pada hari kebangkitan Tuhan Yesus setelah 3 hari ada di kayu salib. Maafkan saya, di kubur, ya, mati. Jumat siang dia mati, ya, kemudian Jumat malam itu udah hari Sabat, ya, kemudian Sabtu Sabtu sore, ya, itu sudah hari Minggu, dan Yesus bangkit di Minggu pagi, ya. Jadi itu udah melewati 3 hari. Meskipun tidak 24 jam kali 3 seperti yang hari yang kita jalani hari-hari ini. Makanya orang sering bingung, 3 hari dari mana sih kan? Jumat, Sabtu, Minggu, baru 2 hari gitu ya. Tapi hitungan hari dalam kalender Yahudi ya, zaman itu bukan kalender Masehi yang sekarang, saudara. Di zaman itu hari berganti setiap jam 6 sore. Jadi makanya kenapa Yesus mati jam 3, terus cepat-cepat dikubur, karena 3 jam berikutnya jam 6 sore di hari Jumat itu sudah hari Sabat. Ya, makanya harus cepat-cepat dikubur. Ya, Sabtu jam 6 berikutnya sudah hari Minggu, berarti sudah melewati 3 hari karena Yesus mati kan hari Jumat. Ya, sudah 3 hari dan dia bangkit di hari ketiga. Nah, ada yang menafsirkan hari Tuhan ini hari Minggu. Nah, mana yang tepat? Ya, sekali lagi ini penafsiran. Kalau saya sih ya untuk amannya gampang aja gitu ya. Mungkin ya Yohanes mendapatkan wahyu pas di hari Tuhan, di hari Minggu, sekaligus dia membahasakan bahwa apa yang dia rasakan mendapatkan wahyu, mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman, itu dia namakan juga hari Tuhan, dan gak salah ya. Jadi di mana posisi penafsiran kita ya bagi saya ini nggak terlalu big deal gitu. Jadi ke depan nanti dalam kitab Wahyu ada banyak hal yang nggak terlalu big deal yang jangan kita ributkan. Andai kata Bapak, Ibu, dan saya berbeda gitu ya. Dalam dunia ilmu tafsir, berbeda tafsir itu hal yang lumrah, saudara ya. Jadi jangan ngerasa kalau tafsirannya berbeda, kemudian saya merasa saudara sesat gitu. Enggak gitu ya. Saudara juga nggak boleh begitu ya. Kita nggak boleh juga kepada gereja lain, pendeta lain ya. Orang lain kita nggak boleh ya. Namanya penafsiran ya berbeda. Nah, mana yang benar ya nanti kita lihat saja. Dan terlebih kita sudah imani kan Yesus adalah hakim. Jadi biarlah penghakimannya nanti Tuhan ya. Ya, kalau bagiannya kita yang mau menafsirkan Alkitab, makanya kita punya pergumulan yang berat ya. Pergumulan yang sungguh, yang dalam, supaya kita tidak salah menafsirkan. Terlebih kalau kita punya hati untuk mengajarkan, tidak salah mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu yang proses yang saya lewati ya ketika saya mempersiapkan khotbah. Itu khotbah nggak serta-merta langsung jadi. Saya gumuli, saudara ya. Saya sudah bawa dalam doa. Salah nggak kalau saya ngomong begini nanti ya? Berdampak nggak ya kalau saya ngomong begini lagi ya? Udah saya siapin, itu pun saya masih doa lagi, Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara. Tapi itu nggak pernah saya bawa dalam doa di mimbar kan. Saya selalu bawa dalam doa di bawah mimbar sebelum saya naik. Kalau ada kalimat-kalimat yang nanti keluar dari mulutku itu karena kedagingan, karena kehebatanku semata, tapi bukan kebenaran, kunci ya rapat-rapat Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu ya yang kau mau sampaikan lewat aku dan aku tidak ada itu di benakku, di otakku, nggak ada di catatan khotbah yang kusiapkan, keluarkan lewat mulut lidahku. Jadi biarlah Tuhan yang beracara. Itu kalau saya seperti itu ya. Jadi
Jelas ini ditujukan kepada 7 gereja. Suruh dicatat. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes itu disuruh catat oleh roh Tuhan tentunya yang bicara kepada dia di hari Tuhan itu. Lanjut ayat ke-12. Lalu aku berpaling dan untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, karena dia di belakang kan ya. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Nah, 7 kaki dian dari emas ini apa? Nanti juga ya, kita akan ketemu jawabannya ya. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berarti di belakang tadi yang bicara itu, dia pas nengok belakang, berpaling ke belakang karena suara dari belakang. Dia lihat ada 7 kaki dian, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada serupa anak manusia. Ya. Kaki dian, Bapak Ibu tahu ya, kaki dian tuh apa namanya, kandil ya, tempat imam atau imam di kemah suci menyalakan lilin ya, kaki dian. Biasanya ada 7 lilin gitu ya, 7 obor gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa cari di di Google kaki dian bentuknya kayak gimana. Dan perhatikan di tengah-tengah kaki dian itu ada serupa anak manusia. Berarti kaki dian ini besar sekali ya, yang Yohanes lihat. Karena anak manusia di sini tentu merujuk pada siapa? Pada Yesus. Nah, terminologi anak manusia ini kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, nah itu udah sering kali Yohanes catat ya. Ketika Yesus berkata anak manusia, anak manusia, anak manusia, itu yang dicatat oleh Yohanes. Jadi ketika kita sudah baca Injil Yohanes, sudah tadarusan Alkitab Injil Yohanes, kita baca atau tadarusan Alkitab Wahyu, kita nggak begitu kesulitan. Makanya saya buat skemanya begitu, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, baru kitab Wahyu. Karena tulisan Yohanes namanya tulisan satu orang, ya bahasanya, terminologi kata, kosakatanya kan pasti nggak berbeda jauh gitu ya. Jadi makanya saya selalu berkata kalau mau ngerti Wahyu ya coba deh baca dulu Injil Yohanes. Tapi Injil Yohanes bukan, banyak orang begitu ya, Injil Yohanes bukan tentang kejaman Pak, males apa. Ya sudah gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, pilihan sendiri kan. Tapi nanti akan kesulitan ya. Kalau nekat nerjemahin atau nafsirin ya akhirnya bisa sesat nafsirinnya gitu ya. Tapi kalau kita mengerti ya kita akan ngerti karena yang nulis orang yang sama. Jadi kosakatanya bisa berulang. Anak domba ya, terus anak manusia itu berkali-kali di Injil Yohanes kita temukan, di dalam kitab Wahyu juga kita temukan. Lanjut. Ada seorang anak manusia yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Itu berarti luar biasa ya, jubahnya sampai ke kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, berarti putih sekali ya, bukan putih uban ya, putih benar-benar putih. Dan matanya bagaikan nyala api, berarti terang gitu ya, bernyala ya. Ada ketegasan mungkin ya. Saya tidak bisa menafsirkan ini harafiah gitu ya. Apakah benar-benar seperti nyala api ya. Tapi mungkin Yohanes menulis ini untuk menggambarkan bahwa matanya itu tajam, matanya itu tegas, matanya itu ya orang nggak bisa bohong lah sama anak manusia ini. Karena matanya kayak nyala api ya, bisa membakar kalau bohong gitu. Kurang lebih mungkin ini yang dianalogikan oleh Yohanes ketika mencatat. Kan dia kan melihat ketika dia dengar ada suara, pokoknya yang kau lihat nanti tulis, kirimkan kepada 7 jemaat tadi ya. Terus dia penasaran kan ya, terus dilihat ke belakang siapa yang ngomong karena suara di belakang. Nah dia lihat itu, dan ketika dia catat ya, dia mencatat apa yang ada di benaknya. Oh, rambutnya putih bagaikan bulu putih metah ya. Terus matanya bagaikan nyala api, karena ya dia mungkin lihat matanya begitu tajamnya sehingga gue tuh nggak berani natap lama gitu ya. Nah bahasanya gimana gitu ya. Nah untuk bisa membahasakan supaya yang dia lihat itu bisa sampai tulisan yang dia tulis tentang apa yang dilihat itu bisa sampai kepada 7 jemaat dan kita hari ini kan harus pakai bahasa yang kita mengerti. Makanya dia tulis pakai matanya seperti nyala api. Tapi apakah benar mata anak manusia itu nyala api? Ya tentu tidak juga saudara ya. Karena tadi ya, kalau ini ngomongin anak manusia ya yang sudah dalam bentuk roh ya tentu tidak berbentuk badannya ya, tidak benar-benar real gitu ya, makhluk roh ya. Tuhan itu kan roh adanya gitu ya saudara ya. Ayat 15. Dan kakinya mengkilap ya, bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Nah, ini juga pakai bahasa analogi mestinya ya.
kakinya mengkilap, ya mungkin dia pakai kayak baju baju apa gitu ya, baju kayak zaman perang itu ya, kayak baju perang gitu ya, yang mengkilap ya, yang gagah lah gitu ya, yang bahasanya tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, mungkin begitu berwibawanya, begitu apa namanya beratnya ya, sehingga Yohanes tuh langsung tersungkur dengar suaranya, ya dia bahasakan suaranya itu bagai air bah. Ya, jadi orang nggak bisa bertahan lah kalau menghadapi air bah kan. Jadi mungkin Yohanes itu ya membahasakan itu karena ketika dia dengar anak manusia ini bicara pada dia, ya dia ya tiba-tiba tulangnya lemah aja gitu, tersungkur aja. Seperti orang menghadapi air bah, ya udah pasrah aja gitu, nggak ada kekuatan untuk bisa berdiri. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya menafsirkannya begitu ya Bapak Ibu, coba nanti pelan-pelan kalau sepakat atau berdoa dan sama, coba dibayangkan ya anak manusia ini seperti apa. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik ya. Ada ayat 16 memegang 7 bintang. 7 bintang ini apa juga nanti kita bisa ngerti di ayat-ayat berikutnya ya. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua ya. Ya, apa kan kalau kita membaca pedang roh itu kan adalah firman Tuhan ya. Jadi ini mungkin yang dihubungkan oleh banyak teolog ya, penafsir Alkitab, bahwa ya karena Yesus adalah firman, ya maka mulutnya itu ya keluar firman. Yang keluar tuh bukan kata-kata sia-sia, bukan kata-kata tanpa kuasa, tapi kata-kata firman yang dikatakan bukan cuma pedang, tapi pedang bermata dua yang tajamnya luar biasa ya. Orang nggak mungkin lolos dari itu. Firmannya penuh kuasa ya. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik ya. Mungkin begitu sucinya, begitu kudusnya karena kemuliaan surga kan ya, sehingga Yohanes menggambarkannya ya seperti itu. Mungkin dia tidak bisa melihat secara utuh ya, karena tadi kemuliaannya begitu luar biasa, sehingga yang dibahasakan wajahnya ya kayak matahari terik. Kita nggak mungkin bisa natap matahari siang hari yang terik dengan lama ya, tanpa bantuan kacamata atau alat bantu lainnya. Pasti kita hanya beberapa detik saja habis setengah kuat karena perih di mata. Nah, lanjut. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, nah makanya dia, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ya suaranya kayak desau air bah. Dia nggak ada kekuatan seperti orang ngadepin air bah ya. Terus mulutnya keluar firman pedang bermata dua tajam, matanya juga. Jadi ketika ngelihat figur anak manusia ini ya seperti orang mati aja gitu. Ya, makanya bahasa di atas tuh bahasa yang memang membuat kita yang membacanya, ini anak manusia yang dilihat oleh Yohanes ini bukan orang biasa, bukan makhluk biasa, makhluk yang luar biasa gitu ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan ini seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah ini yang harus kita imani saudara. Menghadapi nanti akhir zaman yang berat, penghukuman Tuhan atas dunia, percayalah kita yang anaknya gak usah takut ya. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan berkata, akulah yang awal dan yang akhir ya. Kalau kita baca nanti, dia akan berjanji menjaga kita. Jadi kitab Wahyu itu memang kitab yang sepertinya menakutkan. Bicara mengenai penghukuman Tuhan tentang akhir zaman, itu penghukuman yang mengerikan, tapi tidak akan kita alami secara pribadi ya. Kenapa? Karena tadi Yohanes belum melihat ya, baru melihat yang menghakimi saja udah kayak orang mati. Tapi anak manusia ini tumpang tangan dia dan berkata, don't worry, don't be afraid, jangan takut. Ya, akulah yang awal dan yang akhir. Jangan takut menghadapi akhir zaman. Jangan takut menghadapi kesusahan, penderitaan gara-gara COVID-19. Jangan khawatir. Jangan lemah iman, jangan kita putus asa, percaya terus sama Tuhan, saudara ya. Kemudian ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Jadi sama-sama kita belajar saudara bahwa Yesus luar biasa ya. Dikatakan, dia berkata jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi anak manusia ini yang megang kunci maut dan kerajaan maut. Dan dia hidup selama-lamanya.
Jadi kalau kunci maut dan kerajaan maut dia yang pegang, saudara, berarti kan kalau kita anaknya, nggak mungkin kita anaknya dilemparkan kemana? Ke dalam maut dan kerajaan maut. Karena yang megang kunci kan dia. Berarti yang menentukan orang bisa masuk ke sana apa tidak kan dia. Dan makanya itu dia saya bilang ya. Kita harus punya iman yang seperti ini. Kau sudah anaknya dia belum? Kau sudah jadi umat pilihannya dia belum? Kau sudah jadi orang percaya sungguh belum? Kalau sudah, nggak usah takut. Seberat apapun sesuatu yang akan terjadi di depan kita. Kenapa? Dia yang pegang kunci maut dan kerajaan maut itu. Nangkap saudara ya? Saya berharap sungguh semua yang ikuti tadarusan kitab Wahyu ini punya keberanian yang datangnya dari Tuhan. Bukan keberanian dari kita ya. Sehingga kita jumawa dan lain sebagainya. Cengangas, cengenges. Enggak, kita harus bijaksana juga. Menghadapi kesulitan pandemi ini kita juga harus bijaksana. Nggak bisa kita punya uang 100.000 kita langsung habiskan hari ini gitu. Tanpa berhitung-hitung. Nggak bisa kita sekarang ini usaha mentang-mentang punya modal langsung usaha aja tanpa kita mengadakan perhitungan yang tajam. Ya, kita nggak usah khawatir tentang hari esok. Memang kita nggak boleh takut tentang hari esok. Memang situasi apapun harus kita hadapi. Memang, tapi tetap kita harus berhikmat. Ya, kita harus bijaksana juga. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan juga. Nah, ketika kita sudah lakukan itu, apapun tantangannya, masalahnya yang dihadapi, terus jalan. Jangan mundur, jangan kembali ke jalan sebelumnya. Terus jalan, karena Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, lanjut ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi tulis hari ini, apa yang kau lihat Yohanes. Nanti juga yang kau lihat nanti. Ya, karena wahyu didapat Yohanes itu bukan sehari 2 hari. Saya rasa ada jarak waktu yang cukup panjang. Yohanes mendapatkan penglihatan soal akhir zaman yang kita bisa temukan selama beberapa puluh pasal di kitab Wahyu ini. Tentu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, nggak ada yang tahu yang pasti berapa lama. Tapi Tuhan berkata, tulis yang kau lihat sekarang dan yang nanti juga. Ya, lanjut ayat 20-nya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, dijelaskan kan? Jadi ketujuh bintang yang kita baca tadi ayat-ayat awal itu adalah malaikat 7 jemaat. Dan kaki dian yang 7 itu ya, itu adalah ketujuh jemaat. Jadi surat ini, kitab Wahyu ini diberikan Tuhan kepada Yohanes untuk disampaikan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Ya. Dan di akhir di pasal pertama, Tuhan berkata bahwa ketujuh gereja itu gambaran dari gereja akhir zaman. Dan meskipun banyak kekurangan, banyak kelemahannya, dalam tiap gereja itu, dalam tiap jemaat itu, ada malaikatku. Aduh, ini yang harus dipahami oleh semua kita. Bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa kita ada malaikat yang menjaga. Makanya gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, karakter kita itu pasti ada malaikat yang melihat. Makanya hari ini kalau kita tadi buat salah, kita minta ampun sama Tuhan segera, saudara. Nanti habis selesai ini, ambil waktumu untuk minta ampun sama Tuhan secara pribadi. Supaya dosanya dihapus gitu. Ya. Karena setiap kita mengaku dosa, Allah setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Sambil ajak ngobrol itu malaikat yang jaga kita itu. Besok-besok kalau dagingku ini lemah, tolong ingatkan aku. Sama Roh Kudus juga dalam hati. Roh Kudus, kau kan dalam hatiku. Tolong berikan aku kekuatan supaya bisa bilang tidak terhadap dosa itu. Itu ya saudara ya. Jadi ketujuh bintang itu bicara mengenai 7 malaikat Tuhan dan 7 kaki dian bicara mengenai ketujuh jemaat. Jadi jangan ditafsirin macam-macam ya. Karena kata ketujuh bintang itu apa, ketujuh kaki dian itu apa, ketujuh roh Allah itu apa. Kita tafsirin macam-macam. Sabar, nanti ada ayat-ayat di dalam kitab Wahyu yang menjelaskan itu apa semuanya. Gitu ya saudara ya. Jadi kitab Wahyu pasal pertama sudah selesai ya. Jadi saya percaya ini memberkati kita. Tuhan, ini tugas kami.
Ya, semoga semuanya diberkati dan semangat, antusias. Sekali lagi silakan yang ada pertanyaan ya bisa dimasukkan dalam live chat atau di dalam kolom komentar baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook ya. Tentu YouTube dan Facebook kita ya, The Warriors dan TheWay.id ya Facebooknya. Jadi nanti saya akan coba jawab. Tapi tentu saya jangan ditanyakan dulu pasal-pasal yang belum kita bahas ya. Jadi yang ditanyakan yang pasal 1 ini saja. Jangan yang kemana-mana dulu. Karena yang kemana-mana nanti kita belum sampai ke sana ya. Jangan nanya soal misalnya Harmagedon gitu ya. Kan kita belum sampai ke sana. Jadi sabar, pelan-pelan ya. Kita sedang ngebahas satu pasal dulu. Nanti andai kata misalnya ada banyak pertanyaan ya. Jadi mungkin nanti akan saya rubah skemanya. Mungkin hari pertama ini saya bagikan materinya, hari kedua kalau pertanyaannya banyak ya itu jawaban-jawaban yang akan saya berikan kepada saudara yang bertanya. Jadi mungkin kita akan fleksibel nanti ya. Kalau andai kata, karena kemarin-kemarin sih 9 kitab yang lainnya nggak ada banyak yang nanya ya saudara ya. Saya nggak tahu saudara nggak nanya mengerti penjelasan saya atau memang tidak ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya di kitab Wahyu ini nanti misalnya ya, pasal 1 ini ada 15 orang yang bertanya dan bagi saya pertanyaannya harus dijawab gitu ya, nggak bisa hanya diketik saja supaya nggak salah paham. Ya mungkin nanti saya akan ambil recording, rekaman khusus untuk menjawab pertanyaan saudara di pasal 1. Jadi nanti kita selang-seling begitu ya. Nah teknisnya bagaimana ya kita nanti lihat saja. Tapi saya berharap sungguh sih semua kita bisa belajar dengan sungguh di kitab Wahyu ini. Gitu ya saudara ya. Jadi terus antusias, terus semangat, terus dekat dengan Tuhan, bertumbuh, lakukan perintah Tuhan, kasihi sesamamu, belajar menabur saudara ya, jangan pelit ya. Orang pelit akan terus susah hidupnya. Percaya sama saya, belajarlah menabur dari apapun yang kau punya. Taburan itu nggak harus besar-besar saudara ya. Menabur itu nggak harus yang jauh-jauh. Kepada orang di sekitarmu saja dulu ya. Mungkin orang tua muka, mertua muka, ipar muka, keponakan muka, anak muka, atau tangga muka. Coba belajar kita menabur supaya kita semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan satu dalam doa. Bapak mengucap syukur malam hari ini kami sudah belajar tadarusan Alkitab, kitab Wahyu. Doa agar kami semua yang mengikuti program ini antusias, kami belajar banyak, dan kami semakin diberkati. Sebentar kami mau tidur, kami diberkati. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mengikuti program ini. Berkati kami, The Way, supaya semakin hari apa yang kami kerjakan semakin jadi berkat, menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai besok malam. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.